Bener nggak sih? Ini alasan kenapa Stadion La Bombonera itu bentuknya D, bukan O. Kenapa ya? Ayo kita jalan-jalan ke Buenos Aires di Argentina. Estadio Alberto José Armando, stadionnya Boca Juniors FC yang kalau kita perhatiin desain tribunnya hilang satu sisi. Jadi kayak bentuk D, bukan O kayak stadion pada umumnya. Alasan utamanya adalah karena keterbatasan lahan. Pada saat perancangan, stadion ini dibangun di atas lahan sempit di kawasan perkotaan yang padat dan kesulitan mendapatkan izin untuk menambah lahan lebih. Akhirnya, Viktor Šulčić sebagai arsitek memutuskan untuk membangun tribun secara vertikal dan curam, seperti apartemen, demi memastikan regulasi kapasitas terpenuhi. Nah, tribun khusus ini diisi untuk para tamu VIP yang mau menonton dengan fasilitas corporate box yang pastinya bisa lebih jelas melihat dan nggak terganggu dengan meriahnya suara fans di tribun lain. Inilah kenapa bentuk stadion ini jadi asimetri, seperti kotak coklat yang kalau di bahasa Spanyol kan menjadi La Bombonera. Yap, julukan untuk stadion yang sampai saat ini selalu dibanggakan oleh Boca Juniors. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener nggak sih ini alasan kenapa Estadio Monumentalnya River Plate nggak punya atap? Besar sih, tapi sayang banget ya. Ayo kita jalan-jalan ke Buenos Aires, Argentina. Ada stadionnya klub Atletico River Plate yang kalau kita lihat stadionnya megah banget. Tapi kenapa nggak pakai atap ya? Alasannya adalah biaya. Udah jelas ya, awalnya ini dibangun untuk stadion multifungsi berbagai jenis olahraga. Sangat ambisius karena kapasitasnya mencapai 85 ribuan. Bahkan, pernah sejarahnya tahun 1975 mencapai 100 ribu orang nonton pertandingan River Plate lawan Racing Club Avellaneda. Nah mungkin ini jadi lucu sih ya, karena satu dan lain hal tersebut, budget untuk menutup dengan atap jadi belum terpenuhi sampai sekarang. Walaupun begitu, tapi sebenarnya banyak fansnya yang lebih suka terbuka tanpa atap, karena lebih menantang adrenalin dan lebih semangat dalam mendukung kapanpun, mulai dari trik panas hingga basah kehujanan. Ya gimana gak semangat nih, kita lihat aja atmosfer, suasana, dan tifosi dari para fansnya. Apa nggak merinding tuh pemain lawan? So, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini cara kerjanya lapangan puzzle yang ada di Estadio Único de la Plata, Argentina? Ayo kita jalan-jalan ke Buenos Aires di Argentina. Ada Estadio Único Diego Armando Maradona, kandangnya timnas Argentina dan klub Estudiantes de la Plata. Stadion multifungsi ini unik karena punya lapangan bola yang bisa dipasang copot kayak puzzle. Gimana caranya tuh bang? Yap, sesuai kata arsiteknya Roberto Ferreira, lapangan ini tuh disusun dari 6.600 modul kecil berbahan plastik yang diisi dengan lapisan drainase dan media tanam, seperti 95% pasir dan 5% gambut. Dan juga ada campuran tanah polimer terakotem untuk menyerap air dan juga menjaga pertumbuhan akar. Nah, lapisan tersebut ditutupi dengan rumput Tifon 419, sebuah rumput hibrida yang memang dikenal karena kualitas yang unggul untuk lapangan olahraga. Terus ya udah, seperti yang kita lihat, kalau mau dipakai acara selain game bola, maka rumput ini akan diambil per modul, lalu disimpan di storage area. Terus ya udah, plong dengan lantai plat beton demi menjaga kesehatan rumput supaya tetap bisa menyelenggarakan berbagai jenis acara. Nah, fun fact terakhir, teman-teman pada lihat nggak sih kalau tribun stadion itu unik banget bentuknya, kayak angka 8 gitu, bukan oval kayak umumnya. Katanya sih memang dibikin unik dan bikin pandangannya lebih luas. Jadi, stadion mana lagi yang mau kita bahas? Bener gak sih ini alasan kenapa Stadion Hernando Siles Bolivia bisa bikin pemain cepet kecapean? Ayo kita jalan-jalan ke pegunungan Andes di kota La Paz, Bolivia. Ada Estadio Hernando Siles, kandangnya timnas Bolivia yang ikonik karena berada di ketinggian 3.637 meter di atas permukaan laut yang bikin Messi dan pemain lainnya kecapean hampir pingsan. Ah, kok bisa gitu bang? Iya, jadi semakin tinggi permukaan, maka semakin sedikit ketersediaan oksigen. Itu karena tekanan udaranya lebih rendah dan akhirnya tipe udara jadi lebih tipis yang bikin kita susah bernafas. Bayangin aja kalau kita lagi naik gunung terus kita disuruh main bola 90 menit, apalagi ditonton ribuan orang di tempat yang sama. Ih, bahaya sih. Makanya deh, ini jadi angker banget buat negara lain, contohnya Argentina yang kalah 6-1 pas tahun 2009, Brazil pas kalah 2-0 kualifikasi Piala Dunia 93, dan banyak negara lain yang kesusahan lawan Bolivia kalau main di stadion ini. Kalau bahaya gitu kok tetap dibolehin bang? Well, sebenarnya FIFA pernah ngelarang pertandingan di atas ketinggian 2.500 meter pada tahun 2007 karena alasan kesehatan. Namun, larangan ini dicabut setelah banyaknya protes dari federasi dan juga warga Bolivia. Akhirnya tetap diperbolehkan, namun ada bantuan khusus bagi negara lain untuk disediakan tabung oksigen. Nah, jadi stadion mana lagi yang mau kita bahas?